kecuali orang percaya atau bukan. Yaitu setiap masalah yang dihadapi yang langsung bereaksi secara alamiah adalah unsur jiwani, perasaan, kehendak, pikiran. Bagi Thomas, berita kebangkitan Kristus dengan secepatnya proses alamiah ini langsung menanggapi berita itu. Dan pikiran sendiri berkata, saya tidak percaya sebelum lihat. Ini juga yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sebagai orang percaya, tapi secara manusia lahiriah, sudah tersetting secara alamiah bahwa yang memberi respon pertama atas masalah apapun unsur jiwani. Dan unsur jiwani itu isinya analisa logika. Inilah yang menjadi pergumulan setiap hari. Ini. Kenapa? Karena analisa logika ini tidak dapat menganalisa lagi apa yang di luar peristiwa-peristiwa yang masuk di akal. Jadi sekalipun ada firman yang dia pernah dengar dari Yesus sendiri bahwa dia akan bangkit, tetapi masalah orang mati bangkit itu di luar kemampuan analisa logika. Itu sebabnya dia menjawab, saya tidak percaya sebelum saya lihat. Bahkan sebelum saya cucukkan jari, sebelum saya jamah, saya sentuh, saya tidak percaya. Ini saudara. Kembali kepada diri kita. Ini juga yang terjadi setiap hari. Sehingga pergumulan kita sebagai orang percaya untuk hidup oleh iman selalu berhadapan dengan unsur jiwani kita yang harus kita taklukkan selalu dan perangi selalu untuk takluk ke bawah hukum rohani. Ini. Dan hal seperti inilah yang selalu membuat kita tidak percaya. Tetapi di satu di satu sisi kita tahu oleh iman Tuhan Allah dahsyat, Ia luar biasa dan lain sebagainya. Dan kita rindu mengalami kedahsyatan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tanpa dia sadari, Tuhan membawa dia kepada pengalaman Thomas. Apa itu? Dibawa kepada suatu pengalaman spektakuler non-logika. Apa itu? Pintu terkunci rapat-rapat. Tiba-tiba ada orang di tengah dan berkata, selamat malam. Sedangkan logika ini, tubuh lahiriah, coba berjalan terus kalau tidak tabrak tembok. Memang di kantor pernah terjadi berapa peristiwa. Banyak kali. Banyak kali. Pertama masih ada almarhum Pak Darmanto, Mas Darmanto. Itulah pertama kali kami memakai kantor perpustakaan. Lagi musim itu, pintu kaca lebar. Masih kurang di Palu. Pasang juga. 20 tahun yang lalu kira-kira. Habis setelah sekian lama, ada buahnya. Itu kaca Ray-Ban. Dari luar gelap. Tidak bisa lihat dalam. Tapi kalau dari dalam, dilihat keluar terang. Jadi dari dalam dia keluar lurus-lurus. Ini pintu juga dia lurus-lurus. Dia kira tidak ada kaca. Prak! Darah. Berlumuran darah. Nah itu menunjukkan
hukum logika manusia lahiriah tidak bisa tembus tembok. Jangan lagi saudara menyaut, oh itu David Copperfield, oh ini itu semua trik. Ia bisa tembus tembok China, itu semua trik. Tidak ada sulap yang bukan trik. Itu akal-akalan. Makanya kita bersyukur ada rahasia sulap yang tingkat tinggi mulai dibuka, mulai dipaparkan oleh orang-orang yang memahami itu. Tapi ini Yesus sementara semua tertutup, dia ada di tengah-tengah. Belum lama pecah lagi, orang lain lagi tabrak dari luar. Kenapa? 3 kali kami mengalami itu. Tapi bagus juga jadi pengalaman. Oh berarti memang kita nanti bisa berjalan tembus tembok. Selain tembus kaca, ada yang lihat dari sebelah sini dapat diri sebelah tidak bisa tembus. Saya juga alami waktu ada pas saya di Surabaya di mall. Ini suami istri orang tua lagi asik lihat-lihat shopping. Dia punya anak yang masih kecil. Dia lihat itu sana. Etalase, kaca dari bawah sampai di atas. Entah dia mau lari, mau ambil apa di dalam etalase itu. Dia tidak tahu kalau kaca begini gampang. Cuma 5 mili, toki sedikit, pecah. Tapi kalau etalase toko itu 12 mili. Dia lari, plak, tak lempar ulang. Patarea, baru DP mama. Saya korek teman saya, tentu ada balik tas baru. Perempuan kalau masih di mall lihat tas itu jadi hijau DP mata. Ya. Tidak bisa. Tuhan melakukan ini hanya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia hidup. Saudara tahu, Tuhan harus menyatakan dirinya dengan cara seperti ini, dengan cara spektakuler, hanya untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tapi pertanyaannya, siapkah kita menerima peristiwa spektakulernya? Apa itu peristiwa spektakulernya? So periksa dokter bilang sama ini 3 bulan lagi. Hanya bisa bertahan 3 bulan. Karena ada kanker ganas. Harus ada peristiwa-peristiwa spektakuler yang dialami baru Allah menyatakan dirinya spektakuler, secara hebat, secara luar biasa, sesuai peristiwanya. Sudah diperiksa, sudah tidak. Dokter mengatakan tidak bisa lagi pasang cincin saudara apa dengan apa jantung, mau taruh di mana lagi? Ya, kurang tunggu. Wah, Allah yang hidup, nyatakan dirimu. Maka datanglah Allah yang hidup menyatakan dirinya. Memang dia sembuh, tapi harus dulu berjalan di lembah bayang-bayang maut. Saudara pilih mana? Apakah Allah datang sendiri? Kita hidup, masa Anda tidak percaya? Tusuk. Masa Anda tidak percaya? Mana lebih baik daripada perempuan Yerusalem dengan hati yang rindu datang untuk jumpa Tuhan, untuk melihat Tuhan. Dan ketika ia tidak temukan, ia masih tetap cari. Di mana kamu taruh? Katakan kepadaku supaya aku pergi mengambil dia. Bayangkan saudara, kalimat ini tidak bisa kalimat ini membuat Tuhan tidak tahan untuk menahan diri lebih lama. Dia langsung menyatakan dirinya dengan hanya satu kata, Maria.
Kalau tadi hanya disebut perempuan, sekarang Tuhan menyebut namanya Maria. Ini cuma cuma panggilan nama, tetapi di dalamnya penuh dengan sesuatu yang luar biasa. Maria. Hati Maria Magdalena membuat Tuhan tidak tahan berlama-lama untuk menyatakan diri. Banyak orang harus mengalami peristiwa-peristiwa spektakuler, tanda kutip, hanya untuk menyaksikan kedahsyatan Allah. Dan anehnya, seringkali itu dianggap luar biasa. Memang luar biasa. Tapi perlu kita sadari, orang buta melihat itu bukan luar biasa. Orang lumpuh berjalan itu bukan mujizat luar biasa. Biasa-biasa saja. Orang tuli mendengar, biasa-biasa saja. Mujizat terbesar adalah keselamatan yang kita sudah alami dari orang berdosa. Darah Yesus menyucikan kita, kemudian kita disebut anak-anak Allah. Itu mujizat terbesar, melebihi segala mujizat yang lain. Yang lain itu mujizat tubuh. Tetapi mujizat terbesar adalah keselamatan. Mari kita renungkan. Tidak ada cara lain untuk dapat membuat kita bisa selamat selain Tuhan sendiri harus datang dalam keadaan manusia dan mati tersalib di atas kayu salib. Tidak ada cara lain untuk pengampunan selain Yesus sendiri yang harus mengorbankan nyawanya. Tidak ada cara lain untuk kita ditebus dari segala dosa selain darah Yesus yang tercurah. Dan kita boleh disebut anak Allah, anak Tuhan, orang percaya, umat Tuhan. Inilah yang termulia. Inilah mujizat yang terbesar. Bukan berarti orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan kita remehkan. Bukan. Tapi itu bukan luar biasa. Kita katakan seperti ini bukan juga berarti kita tidak percaya mujizat. Tidak. Mujizat masih ada. Tapi jangan kita lupa kata mujizat itu luas. Kalau orang sakit sembuh itu berarti mujizat kesembuhan. Tapi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan. Yang lain menyertainya. Mujizat-mujizat yang lainnya menyertainya. Sesungguhnya setiap hari kita menikmati mujizat Allah, yaitu kebesaran Allah bekerja di dalam kehidupan kita secara nyata. Seperti kata Rasul Paulus yang kita sudah baca minggu lalu. Dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup. Aku sudah tersalib dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini. Kristus bukan mati. Dan Kristus yang hidup bukan hanya Kristus yang menyatakan dirinya kepada murid-murid, dia sudah bangkit, dia hidup. Tetapi Kristus yang ada di hati kita melebihi daripada hanya sekedar peristiwa daripada Thomas. Lebih hebat daripada sekedar pintu semua terkunci, tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam. Mana lebih hebat? Pintu semua terkunci, Yesus ada di tengah-tengah. Salam sejahtera bagi kamu sekalian.
Mana lebih hebat? Dengan sekarang dikatakan Yesus ada di mana? Di hati, dan Yesus yang ada di hati, dia hidup. Mana lebih hebat? Peristiwa 2000 tahun yang lalu tidak bisa terulang kembali. Itu hanya terjadi pada saat itu. Secara lahiriah terjadi seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang pada diri orang percaya adalah Yesus yang ada di dalam hati kita ketika kita dituntun terima Yesus. Dia hidup. Itu Paulus berkata. Dia sudah alami. Jadi mari kita merenungkan ini. Dan jangan kita bingung dengan istilah-istilah. Seringkali ada orang sebuah istilah teologis atau istilah rohani atau istilah alkitabiah, mereka kaji lagi secara logika. Coba saya mau tanya. Terima Yesus. Terima Yesus di mana? Di hati. Terus mereka ditanya, Yesus sekarang ada di mana? Ya kan? Semantap kan? Karena begitu dia jawab Yesus ada di mana-mana, belum. Ulang lagi, dituntun lagi. Nah. Yesus ada di mana? Ada di sorga. Lebih jauh lagi. Nah, dituntun lagi. Yesus ada di mana? Ada di hati. Sudah percaya? Baik. Berani orang bilang amin. Sekarang kita mau tes mereka punya pengetahuan. Tolong jelaskan kepadaku apa artinya Yesus ada di hati. Maksudnya? Coba kita lihat ngadepi hati. Bagaimana pasalnya itu hati? Yesus ada di hati. Maksudnya apa? Mungkin saya pernah saksikan ya. Dulu 20 tahun yang lalu gereja ini punya majalah rohani yang cukup luks untuk standar nasional. Karena full color dicetak secara luks. Itu 20 tahun lalu. Dibagikan secara gratis ke seluruh Indonesia. Di situ pernah saya menulis seperti bahasa-bahasa yang biasa disampaikan di mimbar. Mari kita datang ke kaki Yesus. Atau bahasa mimbar biasa kita dengar, serahkanlah segala bebanmu, letakkan di kaki Yesus. Satu pejabat di kota ini, juga majelis salah satu gereja, nelpon saya dan bertanya, Pak Pendeta, di mana itu kaki Yesus? Ya, saya mau tanya, saudara ketawa itu ketawa kenapa? Ngenyek sama itu pejabat? Oke. Mungkin bagi dia asing. Tapi saya juga mau bikin tanya. Coba jelaskan kepada pejabat itu. Apa itu kaki Yesus? Pakai sepatu nomor berapa? Saudara tahu pertanyaan ini? Saya tidak bisa jawab. Coba jawab. Apa itu kaki Yesus? Biasa kalimat-kalimat di atas mimbar kan berkata, letakkan di bawah kaki salib Yesus. Saya mau tanya kepada yang bawa khotbah itu, di mana itu kaki salib? Yang so pergi di Holy Land berkata, oh kita so lihat. Jadi ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai, tapi kadangkala yang mbak pakai sendiri bingung katu ditanya. Jangan anggap remeh. Satu saat bisa saja anak-anak kita satu saat yang masih TK bertanya yang aneh-aneh, tapi Alkitab dan kita tidak tahu jawab. Kenapa dia tanya? Karena rupanya kita pernah bercerita dengan dia. Waktu mau tidur, Bapak, Mama bercerita. Begini.
Dia tanya satu saat, nah sama dengan ini Pak Pendeta, di mana itu kaki Yesus supaya kita mau taruh kita punya masalah? Ayo, di mana? Masa kita berkata, ada di GPPS Jalan Sulawesi nomor 16. Inilah yang dikaji secara majelis gereja dia, pejabat. Waktu itu. Jadi sama dengan ini. Paulus juga berkata, bukan aku lagi sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah yang perlu kita alami. Tidak perlu tunggu nanti Tuhan harus menghadirkan peristiwa dahsyat untuk belajar tentang kedahsyatan Allah. Tetapi setiap saat Yesus yang hidup ini, ia tidak mati, ia sudah bangkit. Yesus yang hidup di dalam hidup kita, dalam diri kita ini, kita boleh alami setiap saat kedahsyatannya karena dia hidup di dalam aku, kata firman Allah. Dan diperjelas, adapun hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan aku. Jadi sebenarnya kedahsyatan Allah, kehebatannya Allah yang hidup itu selalu boleh kita alami dalam hidup kita sehari-hari pada saat kita hidup oleh iman. Nah, bukalah Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayat 1. Sudah dapat? Ibrani pasal 11 ayat 1, 2, 3. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan dan iman tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh menjadi pertentangan dan bahan pembahasan. Tidak bisa dipisahkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Makanya ayat ini saya sederhanakan dengan satu pengertian. Iman dimulai dari setitik pengharapan. Tidak ada satu titik pengharapan, tidak ada iman. Itu mempraktekkan hidup oleh iman. Dimulai dari setitik pengharapan. Jadi, untuk melatih hidup kita, hidup oleh iman, dimulai melatih diri, belajar melatih diri dengan setitik pengharapan. Setiap saat. Dan dasar pengharapan kita kata 1 Tesalonika dikatakan 2 Tesalonika 1 dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Nah, saudara, dari situlah kita belajar untuk memahami apa itu iman dan mengimani. Sehingga ketika kita bicara dengan istilah mengimani, maka dikatakan harus percaya dan tidak boleh tidak percaya. Tidak usah lagi kita terlalu sulit dengan hal itu. Seperti yang pernah saya kisahkan waktu yang lalu. Sebuah nyanyian tempo dulu menjadi perbantahan di antara 3 denominasi gereja. Saudara kita dari Protestan menyanyikan, ku tahu Tuhan nanti buka jalan
Datang saudara kita dari Pantai Kosta berkata, tidak ada, kurang iman. Masa nanti buka jalan? Harus menyanyi apa? Saudara kita dari Pantai Kosta berkata, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau akan, itu belum. Harus pasti. Orang-orang Pantai Kosta rasa hebat DP diri. So pasti. Muncul orang karismatik. Sok ketinggalan itu pasti. Harus menyanyi apa? Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Saya mau tanya, apa bedanya nanti, pasti, dan sudah? Apa bedanya? Itu cuma permainan kata-kata. Dalam kenyataannya yang berkata sudah juga belum terjadi. Dia hanya berdasarkan satu ayat. Yesus berkata, jikalau engkau meminta sesuatu dan yakin seolah-olah sudah terima, maka kamu akan terima. Tapi belum, ya samalah. Saya minta mobil Tuhan, anggaplah seolah-olah sudah terima. Sudah terima. Tepep. Dia bilang, ya kan? Saya olah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan itu. Sekarang bagaimana mempraktekkan Yesus yang hidup ini? Terus apa? Bagaimana mewujud nyatakan secara real bahwa Yesus itu hidup oleh iman di dalam hati kita. Supaya bukan cuma istilah. Yohanes 1 ayat 1. Supaya tidak usah saudara bingung-bingung lagi. Orang tanya, mana kaki Yesus? Orang tanya, di mana itu Yesus dalam hati? Yohanes 1 ayat 1. Situ dulu. Baru nanti kita kembali lagi ke Ibrani itu. Sekarang nanti Ibrani sebentar ayat 2. Ayat 1 sudah? Ya, belum. Baru mau dibaca. Sudah dapat. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, bisa saudara tangkap? Adalah. Firman itu adalah Allah. Ya, kasih tanda di situ. Sekarang buka. Yohanes 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Supaya tuntas itu. Apa itu Yesus hidup dalam aku? Roma 1:17, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi gampang ya. Habis Roma 1 ayat 17, Roma 10 ayat 17. Bagaimana itu orang benar hidup oleh iman? Nanti akan ketemu dengan Yohanesnya. Ya. Jadi habis baca Yohanes nanti ketemu. Tadi di Roma. Sekarang ayat 10 ayat 17. 2, 3. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sedangkan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus hidup di dalam hati kita, dia ada tinggal dan hidup oleh iman, berarti sama seperti waktu kita didoakan. Terima dia bukannya sebagai juru selamat dari neraka pindah di sorga, tapi sebagai Tuhan dan Raja. Berarti dia yang bertahta, dia yang berkerajaan, dia punya kehendak, dia punya perintah, galanya adalah Tuhan. Kehendaknya. Bagaimana kita mau tahu? Bagaimana kita bisa tahu apa dia punya mau? Firman, Alkitab.
Bagaimana kita bisa tahu tentang segala sesuatu tentang Tuhan? Firman. Apa maunya? Baca firman. Semua ada tertulis di dalam firman. Jadi firman itu harus ada di sini. Jadi tidak usah lagi bingung-bingung, mana itu Yesus. Jadi kalau kita sudah lahir baru, tetapi kita tidak mau isi hidup kita dengan firman, bagaimana kita bisa menjalani hidup baru kita? Kehendak. Isi hati Tuhan ada di Alkitab. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya. Segala sesuatu tentang keadaan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan Dia hidup di dalam aku. Nah, Ia sudah mengambil tempat, Ia sudah jadi raja, Ia sudah menempati hati kita, kehendaknya yang jadi, kita tinggal ikuti. Kita tinggal laksanakan, kita tinggal jalani. Nah, inilah yang kita kerjakan. Dia hidup di dalam aku. Saudara tahu bahwa di dalam diri kita setelah jadi orang percaya, sebenarnya kita memiliki kekuatan iman yang dahsyat kalau kita tidak biarkan atau kita tidak remehkan. Mari baca ayat 2 dari Ibrani 2:11 tadi. Luar biasa. Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat 2. Sudah dapat? Nah, cari dulu. Paling depan itu. Kasihan. Itu Alkitab sobaku melengket. Nanti jarang dibuka sampai sobaku melengket. Sampai pakai ludah lagi kasih buka. Sudah? Ibrani 11 tadi. Ya kan? Jangan dulu tutup tadi, kasih tanda. Ayat 2. 2, 3. Sudah? Ayat 3. Karena iman kita mengerti sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, tangkap ya. Karena iman kita mengerti. Mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Gampangnya ya. Saudara percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Gampangnya ya. Atau karena tetap gampang? Pusing apa sampai mau rontok itu rambut, mesti menyelidiki dari mana asal usulnya monyet. Terakhir selidiki bukan dapatkan asal usulnya monyet, yang dia dapatkan adalah asal usulnya manusia dari monyet. Bayangkan tahu balik. Susahnya. Mereka tidak pernah menemukan dan sulit menemukan. Dikaji secara ilmiah susah. Mari sederhana saudara renungkan yang kita baca tadi. Oleh iman kita mengerti. Mengerti loh. Bukan cuma dikatakan yakin. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Saya kasih PR sedikit. Coba kaji secara ilmiah ayat ini. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Gampangnya apa?
hanya meyakini. Sotekeng mengerti. Hanya meyakini. Tapi coba bahas secara ilmiah. Harus menghadirkan profesor dari seluruh penjuru dunia untuk duduk di situ berbulan-bulan untuk menyusun suatu buku tentang penciptaan. Tetapi mereka tidak menemukan. Karena ketika dikaji secara ilmiah, maka Tuhannya dibuang. Itu sampai pernah anak saya dia protes gurunya waktu masih di SMA. Kenapa? Karena antara lain jenis seperti ini. Jangan campur-campurkan iman, agama dengan pengetahuan. Ini bagaimana bisa di guru ajar agama malah bilang seperti itu? Tidak ketemu. Jadi saudara, saya ingin membawa saudara untuk memahami ayat 3 tadi ya. Ayat 3 itu menunjukkan betapa dahsyatnya iman yang kita miliki. Dia bisa menguasai seluruh jagat raya dengan satu keyakinan bahwa yang menciptakan semuanya ini adalah Allah lewat firman. Tetapi kenapa kedahsyatan iman kita ini kita tidak mau pakai? Kenapa? Kenapa kedahsyatan iman kita dan kuasa firman ini kita tidak mau pakai? Kenapa? Dalam menjalani hidup sehari-hari. Untuk menikmati bahwa Yesus hidup, Allah hidup, firman-Nya juga hidup. Sehingga kita bisa alami. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Gampangnya. Mana lebih berbahagia? Kita orang yang coba langsung menyaut dengan setelah baca ayat 3, kita rame-rame menyaut, amin. Kelar. Mana lebih gampang? Mana lebih bahagia? Langsung jawab, amin. Dengan mereka yang langsung menyelidiki secara ilmiah. Menurut penelitian, ini umur bumi sekian juta tahun. Dari mana? Saudara, di dalam diri saudara dan saya sebagai orang percaya, sesungguhnya Tuhan sudah taruh kedahsyatannya. Karena yang ada di dalam diri kita ini adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan firman-Nya adalah hidup. Kalau jagat raya alam semesta kita bisa dengan gampang mengimani dan percaya sungguh bahwa itu adalah Allah yang menciptakan lewat firman. Mengapa masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita yang satu titik debu daripada besarnya jagat raya, satu titik debu daripada jagat raya yang begitu tak terselami dengan akal pikiran. Kenapa kita justru merasa tak berdaya? Nah bisa saudara. Tidak boleh kita buat lama-lama kondisi kita seperti ini. Iblis mengambil keuntungan. Di dalam diri saudara sebagai orang percaya ada firman yang hidup. Kita tinggal ikat iman kita dengan itu janji firman Allah. Maka itu terlaksana. Apapun yang kita hadapi, sekalipun secara alamiah memang sudah tersetting, yang selalu respon pertama adalah unsur jiwani. Kita latih diri kita. Respon pertama adalah unsur iman. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apa kata firman? Apa kata firman? Kita latih diri kita seperti itu. Masalah ini kita hadapi. Apa kata firman? Kita tidak usah lagi bertanya-tanya. Oh, di sana ada karunia. Apa kata Tuhan? Coba berdoakan. Apa kata Tuhan? Siapa kita jodoh? Menyaut ini. Jodoh apa? Gak ada sok kawin. Nah jadi saudara, ini di dalam diri kita ada firman. Firman yang hidup. Ingat itu, tidak usah terlalu rumit. Alam semesta kita bisa yakin alam yang ciptakan. Apa pula yang satu titik?
debu. Masalah kita tidak ada apa-apanya. Masih ingat kan? Ketika Tuhan berfirman, hendaklah ada terang, maka terang pun jadilah. Hendaklah ada bentangan yang memisahkan air di atas dan air di bawah, maka bentangan pun jadilah. Begitu gampang. Hanya karena kuasa firman Allah. Mari kita berdiri, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, lakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, amin, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, lakukan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, lakukan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, lakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Mampukan kami melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan segala kebenaran. Dan kami percaya malam ini Engkau mengenal segala keberadaan kami. Kami percaya Engkau mempunyai perhatian khusus bagi tiap-tiap pribadi, sehubungan dengan kondisi iman kami Tuhan. Tiliklah, ulurkan tangan, dan jamalah setiap pribadi. Pulihkan kami seperti Engkau memulihkan Thomas. Supaya kami sungguh dalam hidup kami setiap hari kami boleh menikmati Kristus yang hidup di dalam hidup kami nyata. Kami boleh menikmati kedahsyatan iman yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Sebagaimana kami boleh percaya jagat raya, alam semesta telah Engkau ciptakan dengan firman-Mu. Kiranya kami juga boleh percaya kedahsyatan firman-Mu yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perkataan yang Engkau katakan adalah perkataan dan hidup. Amin. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau selalu merongrong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami tolak keluar, tinggalkan setiap hidup kami. Engkau tidak berhak menyentuh kami. Berkati seluruh jemaat. Amin.
dalam usaha, pekerjaan, Amin. buat menjadi berhasil. Amin. Tubuh yang sehat, kekuatan Amin. daripadamu, damai sejahtera yang melimpah-limpah, Amin. dan pengharapan yang terus bertumbuh di dalam Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah namamu, meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami melakukannya. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.